Gereja Yesuslah pemiliknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan menjadi rahasia lagi bahwa gereja menjadi bisnis saat ini. Jadi kalau dalam beberapa minggu ini kita berbicara mengenai gereja, ada gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan, visible church dan invisible church. Gereja yang kelihatan yang kita sekarang ini tempati, jadi ada gereja yang gedungnya ada dan lain-lain begitu ya. Tapi kita akan bersama-sama membahas sebetulnya apa arti kata memiliki dulu begitu ya. Yang pertama, waktu disebutkan bahwa Kristuslah pemilik gereja, sebetulnya kata memiliki di sini bukan sesuatu yang tadinya nggak punya lalu punya begitu. Karena memang di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 disebutkan bahwa telah dibeli oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, dan dibeli itu sudah lunas. Jadi dibeli lunas seolah-olah dibeli dari siapa nih? Ada yang ngomong apakah dari iblis? No, iblis tidak pernah memiliki kita. Sejak dunia ini diciptakan, Allah lah yang memiliki kita, termasuk di dalamnya malaikat-malaikat dan iblis yang malaikat yang berkhianat itu, yang menjadi iblis itu. Sebetulnya keseluruhan apa yang ada di dalam alam semesta ini milik daripada Kristus sendiri, milik daripada Allah sendiri. Nah, pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita sudah ada di dalam jerat neraka itu sebetulnya, maut itu, kematian itu. Nah, Tuhan Yesus membeli kita dari maut itulah. Tuhan menebus kita kembali, memberikan hidup itu, supaya kembali seperti saat semula Tuhan ciptakan. Oleh sebab itu kata memiliki di sini adalah memiliki di dalam konteks seperti demikian, bukan yang udah diambil orang lain lalu dibeli lagi, tetapi Tuhan Yesus menebus kita dari Bapa di dalam surga yang seharusnya membawa manusia ke dalam neraka. Begitu ya. Itu pertama yang memiliki. Allah yang mencipta dan dia berhak melakukan apapun kepada ciptaannya. Jadi sebetulnya kalau mau ngomong, Tuhan boleh nggak buang kita lakukan apapun? Boleh. Dan memang kita sudah mati seharusnya. Tapi gereja Tuhan yaitu umat yang keluar, ditarik keluar, ditebus oleh Tuhan, diambil dari yang seharusnya ada di dalam neraka, dipindahkan ke dalam hidup. Nah, inilah proses yang disebut gereja itu. Kumpulan orang-orang yang percaya ini yang dikuduskan, dipisahkan. Jadi Tuhan memberikan satu privilege kepada orang yang ditebus, umat pilihannya, untuk boleh kembali di dalam persekutuan bersama dengan Bapa di surga. Nah, itu ditandai pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, lalu tirai bait Allah itu terbelah. Sehingga ruang kudus dan ruang maha kudus menjadi ruang yang tidak terpisah lagi. Kita bisa datang kepada Bapa di surga dalam doa. Kita bisa menghadap hadirnya anytime. Tidak lagi perlu melalui imam, karena Kristuslah menjadi imam atas hidup kita waktu kita ditebus. Dan yang ketiga, arti memiliki di sini sebetulnya arti lebih lekat lagi, yaitu relasi sebetulnya. Relasi antara manusia dengan Allah. Jadi pada waktu disebutkan gereja ini milik Kristus, sebetulnya Tuhan sedang mau berbicara tentang relasi. Relasi yang tadinya terputus karena dosa dan sekarang setelah disatukan kembali melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Nah, itu arti kata memiliki. Lalu kalau kita melihat apa dasar Alkitabnya, mari kita buka Yohanes pasal 17, kita sama-sama membaca bagian ini. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26, kita berikan tanda. Kita akan membaca lebih dahulu Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca, saya akan baca ayat 6, Bapak Ibu ayat 5, gantian terus, dan juga Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 kita terus bergantian. Efesus pasal yang pertama ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Yohanes pasal 17, silakan ayat 20. Silakan jemaat. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Waktu kita baca tadi Efesus, bahwa Tuhan sudah memiliki kita dari sebelum dunia dijadikan untuk sama-sama dengan kita. Dan pada waktu kita membaca Yohanes pasal 17 tadi, itu merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, dan saya rasa inilah yang didoakan sampai keringatnya seperti darah itu di Taman Getsemani. Pada waktu harus menghadapi sakral maut itu, dan sebelumnya Kristus berdoa kepada Bapa di surga, Tuhan, Bapa, ini orang-orang yang kau percaya padaku, aku akan pegang. Dan biarlah ini menjadi satu. Berkali-kali disebutkan bahwa itu menjadi satu, sama seperti kita satu. Tuhan mau bahwa relasi itu menjadi satu. Artinya pada waktu gereja ini ada, kepemilikan itu bukan sekedar kita memiliki sesuatu ini. Bukan, tetapi menjadi sesuatu yang menyatu dengan hidup kita. Seperti itu. Nah, satu menjadi satu, seperti satu dengan kehidupan Allah Tritunggal sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 disebutkan gereja adalah tubuh Kristus. Jadi ini penggambaran bahwa gereja itu adalah tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus seringkali mengatakan bahwa kita ini anggota-anggotanya. Kita ada banyak dengan potensi masing-masing, dengan bagian masing-masing, dengan kebisaan masing-masing, nah Tuhan pakai itu. Kalau kita baca lagi di 2 Timotius 2 ayat 21 bahwa kita ada perabotnya, kira-kira begitu. Perabot Allah untuk rumah yang mulia itu. Siapa tubuh Kristus sendiri? Jadi kita lihat bahwa waktu disebutkan gereja dalam mirip Kristus sebetulnya itu identik dengan dirinya sendiri, begitu. Kedua, Bapa sangat meninggikan Yesus di Filipi 2 ayat 8 sampai 11 di mana disebutkan Allah itu turun menjadi manusia dan dalam keadaan manusia mengosongkan dirinya sama dengan manusia dan taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan. Karena begitu kasih yang sempurna itu dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita lihat bahwa gereja menjadi demikian spesial sebetulnya. Sehingga waktu saya dan Bapak Ibu di sini kita tahu bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan dengan rencana Allah yang akan datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Kita lihat bahwa gereja menjadi sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Hebat sekali. Kita punya power yang luar biasa karena apa? Ini Kristus sendiri yang ada di sini. Kristus bukan sekedar hadir, tetapi inilah tubuh Kristus yang sedang kita muliakan. Sebab itu kalau di dalam kebaktian gereja seperti demikian, sebetulnya yang melayani Tuhan bukan hanya pemusik atau yang khotbah atau WL, bukan. Semua yang hadir di sini sedang melayani Tuhan. Melalui apa? Puji-pujian, melalui persembahannya, melalui doanya. Jadi kita semua sebetulnya sedang melayani Tuhan saat seperti demikian ini. Nah kita lihat bahwa Bapa sangat meninggikan Kristus, kenapa? Karena kasihnya itu diejawantahkan di dalam kedatangannya ke dunia. Sebab itu pada waktu disebutkan bahwa Kristus ingin kita hidup sama seperti dia pernah hidup, artinya Tuhan mau kita benar-benar imitate, benar-benar niru, benar-benar jiplak apa yang sudah Kristus lakukan pada waktu ada di dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita pun disebutkan dimuliakan. Sama seperti Kristus dimuliakan di akhir nanti di dalam kehidupan kita bersama Tuhan di surga. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjadi tonggak kemenangan dan kematian atas kematiannya. Jadi ini seringkali dibicarakan di kalangan Advent misalnya. Kenapa orang-orang ke gerejanya hari Minggu, orang Tuhan bilang hari Sabat kok begitu kan? Sabat memang Sabtu begitu. Lalu kenapa kita di Ahad di hari Minggu? Nah, kebangkitan Kristuslah yang menjadi tonggak itu. Bahwa kemenangan Kristus atas maut itu menjadi tonggak bahwa pemilihan orang yang dipilih menjadi anak-anaknya, itulah
dimulai di dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita buka di dalam Kisah pasal Rasul 20. Kita akan baca ayat yang ke-7. Kisah pasal 20 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan berlangsung sampai tengah malam. Ini kebaktian begitu ya. Hari pertama dalam minggu itu, artinya hari Minggu, bukan hari ke-7 begitu. Kita buka lagi 1 Korintus 16. Ada satu orang yang 1 Korintus 16 ayat 2. Satu Korintus 11 ayat 2. Sorry, 16. Saya bacanya apa tadi? Keliru ya. 1 Korintus 16 ayat 2, sorry. Silakan. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini memang berbicara tentang pengumpulan persembahan begitu ya, untuk kebutuhan pelayanan. Tetapi yang dimaksud ini adalah di dalam proses ibadah itu. Jadi setiap minggu seperti disebutkan, seperti sesuai pada tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing supaya jangan saudara apa yang kamu peroleh itu ya, supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku datang. Jadi pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi ada disebutkan tiap-tiap minggu itu sesuatu yang terus secara rutin terjadi begitu ya. Jadi ibadah itu bukan dilakukan pada hari Sabtu, tetapi memperingati kebangkitan Kristus itulah, kemenangan itulah yang menjadi tanda persekutuan kita. Sehingga pada waktu kita bersekutu bersama di tempat seperti demikian dilaksanakan pada hari Minggu, karena kita tahu bahwa kita sedang memperingati kemenangan Kristus itu. Oh sebab itu di dalam ibadah kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi ibadah itu sendiri memperingati kemenangan Kristus atas hidup, membawa kita kembali memperoleh hidup itu, begitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, umat ditebus oleh Kristus menjadi miliknya. Mari kita baca dari Yohanes 17 tadi. Yohanes pasal 17 tadi, ayat ke-10. 9 dan 10, bisa tolong ada yang bacakan? Yohanes pasal 17 ayat 9 dan 10. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja merupakan hal yang khusus, yaitu Bapak Ibu dengan saya, pada waktu Tuhan memilih kita, itu kita khusus memang. Oleh sebab itu ada disebutkan anugerah khusus. Anugerah yang Tuhan berikan keselamatan ini tidak untuk setiap orang. Sama seperti waktu Kristus mati di atas kayu salib, untuk siapa? Memang Tuhan disebutkan Tuhan menanggung dosa seluruh isi dunia, begitu ya, atau dosa semua orang kira-kira. Tapi semua orang di sini, apakah semua orang 6 miliar atau 8 miliar orang ini? Enggak. Tuhan hanya mengurusi umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan hanya mengampuni orang yang sudah dipilih dari sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan. Yang lain ya memang seharusnya memang mati. Bukan Tuhan melempar mereka ke dalam neraka, mereka sudah di dalam neraka. Sebenarnya kita semua dari dulu juga ada di dalam neraka. Oleh sebab itu gereja disebut umat ditebus oleh Kristus, kita menjadi milik, gereja menjadi milik Kristus dan Tuhan adalah pemilik hidup kita karena itu. Kita yang seharusnya ada di dalam neraka, Tuhan mati menggantikan kita yang seharusnya mati, nah kita diangkat. Semua orang tidak. Oleh sebab itu kita percaya bahwa hanya orang yang percaya pada Kristus yang bisa mendapatkan keselamatan. Itulah Injil. Oh sebab itu kalau gereja dari mimbar hanya memberitakan tentang berkat,
kalau orang mau hidup enak, taat pada Tuhan, nanti menikmati harta yang berlimpah dan lain-lain. Sebetulnya sudah mengingkari apa yang sebetulnya menjadi berita Injil. Sebab Tuhan Yesus nggak pernah kasih uang sembarangan, enggak. Yang Tuhan lakukan adalah memberi makan. Waktu murid-murid lihat ada orang begitu banyak, mau suruh pulang, Tuhan bilang enggak. Tanggung jawab kamu untuk kasih makan. Itu aja. Waktu murid-murid lalu nangkep ikan nggak dapat, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dapat ikan dapat. Tetapi bukan Tuhan memberikan harta berlimpah kepada murid-murid, dibekelin dengan banyak hal, enggak. Tuh murid-murid diutus pergi, nggak ada bawa apa-apa. Bahkan disebutkan kalau kamu masuk rumah orang, orang itu nggak mau terima kamu, kebaskan itu bajumu. Biarin, tinggalin. Bukan begitu, karena apa? Harga kekristenan itu tinggi sekali. Kekristenan bukan agama. Oleh sebab itu pada waktu kita disebutkan Kristuslah pemilik hidup kita, Kristuslah pemilik gereja ini, waduh, itu luar biasa, itu sendiri harta yang luar biasa. Karena Allah pencipta itulah yang memegang kita kembali. Nah seperti tadi disebutkan di ayat 9 dan 10 ini, Kristus sendiri berdoa kepada Bapa, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Wah luar biasa. Kristus berdoa untuk kita loh. Makanya kalau sebetulnya malu sekali kalau kita yang sudah ditebus kita kagak berdoa gitu ya. Begitu memalukan sebetulnya hidup kita. Nah lalu siapakah Kristus? Kenapa Kristus sampai demikian hebat, sampai demikian dipermuliakan oleh Bapa? Mari kita buka dari Matius pasal 5 ayat 17. Matius pasal 5. Kristus adalah penggenapan perjanjian lama, begitu ya. Siapa saja yang sudah dapat minta tolong boleh bacakan. Matius pasal 5 ayat ke-17. Terima kasih. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Di awal pelayanan Tuhan Yesus. Tegas sekali Tuhan nyampaikan, saya bukan kotak-katik yang dulu diroba-roba sembarangan, enggak. Saya menggenapi. Artinya kehidupan Kristus di dalam perjanjian baru merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan oleh para nabi dan sepanjang sejarah di dalam perjanjian lama. Menggenapi hukum Taurat dan bukan meniadakan, bukan mengganti, bukan. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh bisa menghormati Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa betul-betul tidak iri kepada orang lain, tidak melakukan dosa kepada Bapa, yang beribadah dengan sungguh-sungguh, gak ada. Sampai kan kalau kita lihat nanti ada banyak ahli Taurat dan orang Farisi sebetulnya cuma gaya aja supaya kelihatan ritual begitu beribadah, tapi sebetulnya enggak. Sehingga Tuhan mau tunjukin nih beribadah yang benar nih seperti begini. Dan itulah hidupnya sendiri. Dan hidupnya itulah menjadi gereja ini. Oh sebab itu sebetulnya gereja bagaimana harus menjadi teladan. Nah itulah tantangan kita. Yang kedua, anak manusia, anak Allah ini sebutan siapa Kristus. Anak manusia bukan maksudnya, makanya kenapa A-nya besar, anak manusia. Anak Allah, kalau kita anak Allah tapi A-nya kecil, begitu ya, anak A-nya kecil. Karena Allah yang turun menjadi manusia, dia manusia 100%, dia Allah 100%. Mari kita baca dari Matius 8 ayat 20. Silahkan yang wanita boleh baca, Matius 8 ayat 20. Terima kasih. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini sebutan untuk anak manusia, benar-benar 100% seperti kita. Ibrani mengatakan dia sama, hanya dia tidak berbuat dosa. Itu bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi contoh hidup gereja itu seperti apa sebetulnya. Dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini, tetapi ada di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan sebutkan tadi dalam doanya kepada Bapa. Oh sebab itu engkau memberikan padaku, jemaat ini adalah milikku, tetapi mereka bukan dunia ini. Tapi mereka engkau tempatkan dalam dunia ini.
Jadi sekarang ini kita sebagai umat yang sudah dikuduskan, Tuhan memang tempatkan seperti hidupnya yang waktu inkarnasi ke dalam dunia. Datang, ketemu. Bahkan nanti kalau kita lihat bagaimana Tuhan bisa demikian marah pada waktu bait Allah dipakai untuk berjualan misalnya. Itu demikian gigih contoh teladan hidup itu. Oleh sebab itu kita menjadi sebetulnya ringan sekali kalau di dalam hidup ini udah ada contoh-contohnya sebetulnya. Tinggal kita tiru aja. Yang ketiga, Kristus adalah juru selamat, Mesias. Mari kita buka dari Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Yohanes 4, silakan yang ada yang bacakan. 25 dan 26. Kalau secara pengetahuan setiap orang mungkin tahu. Ada yang percaya bahwa oh iya Tuhan Yesus tuh hebat, paling enggak moralnya luar biasa dan lain-lain. Ini perempuan yang punya suami banyak, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, lalu dia bilang, iya saya tahu akan ada Mesias, begitu. Lalu Tuhan bilang, ya aku itu Mesias, begitu. Artinya waktu Tuhan menunjukkan dirinya Mesias, itu enggak kepada semua orang. Enggak penting. Tuhan kasih tahu dengan apa? Hidupnya sendiri. Orang mau percaya boleh, enggak percaya boleh. Tapi pada waktu orang tanya, Tuhan demikian rendah hati akan kasih tahu. Sebab itu kalau kita sebagai gereja punya pergumulan, jangan putus asa. Kita mungkin punya kesulitan hidup yang luar biasa, jangan putus asa. Orang yang putus asa sampai bunuh diri misalnya, karena dia pikir enggak ada pengharapan. Enggak, di dalam Tuhan pengharapan itu luar biasa. Pengharapan itu demikian lengkap, demikian komplit. Dan Tuhan sendiri yang berdoa kepada kita, untuk kita kepada Bapa di surga. Jadi datanglah kepada Tuhan, ceritakan apa pergumulan kita. Nggak usah khawatir, karena apa? Dia Mesias, dia juru selamat. Dia yang sanggup menyelamatkan kita dari apapun. Yang paling sulit aja, dosa yang seharusnya membawa kepada kematian, Tuhan sudah sediakan dirinya untuk kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Keempat, penebus dosa tadi ya. Ini kita bisa baca di Lukas pasal 7. Kita baca ya. Mari kita buka Lukas pasal 7 ayat 48 sampai 50. Mungkin masih ingat dengan kisah ini gitu ya. Lukas pasal 7 ayat 48. Siapa saja minta tolong? Iya, bagiannya menarik sekali bahwa pada waktu orang-orang yang berkumpul di situ, mungkin ada ahli Taurat dan lain-lain. Siapa nih orang berani ngomong? Enggak akan ada yang. Para imam aja yang ceritanya orang-orang paling top begitu, mikir nggak berani ngomong dosamu diampuni begitu. Karena itu hanya Allah dan mereka tahu hanya Allah yang boleh mengatakan itu. Jadi loh, kok nggak masuk akal Allah kok ada di depan mereka begitu. Lagi sama-sama. Tapi Tuhan Yesus tahu. Lalu ngomong imanmu menyelamatkan. Artinya bukan soal sekedar Tuhan mengampuni sekedar siapa aja dosamu diampuni. Enggak. Tetapi ada iman yang menjadi dasar, menjadi akar. Iman itu timbul karena Tuhan pilih kita itu. Tuhan pilih kita dipisahkan itulah. Dari situlah timbul kita boleh percaya pada Kristus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah penebus dosa. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi kita sebetulnya kalau ngomong jangan sekedar dalam nama Yesus misalnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, jangan. Kita di Indonesia jarang ada orang namanya Yesus. Tapi kalau kita ke Filipina misalnya atau ke Spanyol, banyak orang namanya Yesus. Kalau di sini misalnya, maaf nih Pak Tony gitu ya, kita berdoa dalam nama Tony gitu. Banyak Tony begitu, tapi Tony apa? Nah tapi ini Yesus Kristus. Nah kalau kita berdoa, mari kita berdoanya dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus Kristus misalnya begitu. Jadi jelas Kristus Yesus yang mana? Bukan sekedar bukan sekedar Yesus begitu ya, bukan memang namanya Yesus, tetapi Yesus yang satu ini punya gelar begitu ya. Jadi bacalah gelar itu begitu.
ini Tuhan ya, sebagai Tuhan. Terakhir, satu-satunya jalan keselamatan. Kita tahu Yohanes 14 ayat 6, mari kita buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Siapa saja minta tolong boleh baca. Terima kasih, ini clear sekali, jelas sekali, keselamatan gak ada di dalam siapapun juga. Jadi kita sebetulnya sebagai umat yang boleh bergereja seperti demikian, umat tebusan Allah itu kita boleh bersuka cita, karena apa? Kita ketemu jalan keselamatan yang benar itu. Kita sudah memperoleh keselamatan yang benar itu. Bukan keselamatan yang rekayasa pikiran manusia. Berapa banyak di antara kita kalau ketemu teman-teman di sana kan selalu ngomong, yang penting lu hidup yang benar lah gitu. Lu Kristen hidup gua rasa gua lebih benar, agama lain. Benar, di dalam konsep secara umum semua perbuatan baik yang bisa membawa kita ke surga. Tapi Alkitab bilang bukan. Bukan soal hidup agama. Ini nanti yang kita lihat sama-sama apa konsekuensinya kalau Kristus sebagai pemilik hidup kita atau pemilik gereja itu. Jadi bukan sekedar kita berbuat baik, kasih duit, tolong orang, kasih makan. Memang ada contoh itu di dalam Alkitab. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu menolong kasih makan orang itu seperti ngasih makan aku. Tapi itu untuk orang yang sudah ditebus. Kalau kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan tidak melakukan itu, itulah kekurangan kita sebagai gereja. Tetapi waktu ada orang kasih uang di pinggir jalan dan lain-lain, gak ada artinya sebetulnya. Itu kalau duit itu hanya numpukin nol, terus nol, banyak sekali. Gak ada gunanya. Nol yang banyak ini baru berguna kalau depannya ada angka 1. Nah itu baru ada artinya. 6 nol nggak menjadi 1 juta kalau nggak ada 1 di depannya. 9 nol nggak akan menjadi 1 miliar kalau di depannya nggak ada 1. Kira-kira begitu. Kalau tidak ada Kristus yang mengawali hidup, nggak mungkin ada hal-hal yang luar biasa di belakang. Nah itu kira-kira. Oleh sebab itu satu-satunya jalan keselamatan menjadi penting. Karena kita ada di jalan yang benar itu. Begitu. Lalu Kristus sebagai pemilik gereja. Pertama ada konsekuensi. Ada konsekuensinya apa? Kalau Kristus pemiliknya, ya harus mengikuti aturannya. Gitu. Nggak bisa sembarangan. Nah, tapi yang terjadi sekarang sembarangan, orang pikir memang gereja itu dagangan. Sebab itu orang bisa sewa ruko, atur-atur pembicara, yang penting dikasih PK-nya besar. Nanti pembicara itu akan bolak-balik, yang bagus-bagus, bisa lucu-lucu dan sebagainya. Dan jemaat menikmati yang seperti itu. Yang disebut gereja seperti entertain. Kenapa mesti ke gereja lagi pusing-pusing? Hari Senin sampai Sabtu gue udah pusing katanya gitu kan. Enak ke gereja yang relax, bisa relax. Apakah demikian? Enggak. Tuhan Yesus enggak seperti itu. Kalau kita baca kisah para rasul, bagaimana jemaat mula-mula dan seterusnya, kita lihat mereka hidup di dalam perjuangan yang enggak gampang. Karena apa? Mereka di saat awal itu adalah saat di mana orang Kristen dikejar-kejar. Tapi mereka berani tetap untuk memberitakan Injil, untuk bersekutu bersama, memecah roti milik mereka menjadi milik bersama. Itu di saat awal dulu. Kenapa begitu kuat? Kenapa semangat itu demikian tinggi? Roh Allah bekerja luar biasa, membuktikan kepada sekeliling mereka bukan siapa-siapa, mereka miliknya Kristus. Sebetulnya itu. Bagaimana Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Nah ini yang kita lihat menjadi sebetulnya kebutuhan gereja saat ini. Harus belajar mengenal Allah, harus. Kita sebagai orang Kristen di gereja nggak cukup kebaktian seperti demikian, kita harus belajar sendiri. Gereja memfasilitasi, setiap Jumat ada PA dan lain-lain. Tapi sebetulnya kita secara personal harus ngejar itu. Mengenal lagi, siapa sih Allah yang menolong aku, kok Allah yang demikian besar mau? Mazmur 8 bilang, engkau pencipta segala macam ini, siapa aku ini? Kok Tuhan mau sih pilih? Saya kalau kadang-kadang lagi senggang gitu ya, saya senang sekali dengan video yang menunjukkan betapa alam semesta ini begitu besarnya. Dan bumi ini tidak ada artinya, kecil sekali. Bahkan terakhir nggak segede debu juga. Kecil sekali. Nggak ada artinya dibanding keseluruhan alam semesta. Nah,
Allah yang luar biasa itu mencipta yang kecil seperti gini, kita ada di dalamnya lagi. Kayak apa begitu? Lalu Kristus kok mau-maunya masuk di dalam tubuh manusia yang kecil seperti begini? Hanya untuk tolong kita. Itu bagi saya amazing, betul-betul amazing. Oleh sebab itu kita seharusnya sungguh-sungguh bersyukur dan di dalam gereja kita nggak gontok-gontokan. Orang kita sama-sama mesti mati ditebus oleh Tuhan, kenapa kita mesti berantem, ribut, beda pendapat, ngambek, minta dikunjungin, wah seperti itu, mesti enggak lagi. Karena Kristus kok yang mengasihi kita dan Kristus yang berdoa untuk kita. Itu melayani Tuhan sebagai hamba, mengabarkan Injil, menderita bagi Tuhan. Ini udah pakemnya. Jadi kalau ada ikatan kontrak gitu ya, perjanjian, ini pasal 1, 2, 3, 4, 5-nya harus dikerjain. Nggak ada pilihan, oh saya mau jadi anggota gereja tapi saya nggak melayani, nggak boleh. Harus, tapi saya nggak mau susah, nggak boleh. Mesti menderita kok. Kalau susah doang nggak ada apa-apanya, sebetulnya begitu. Seharusnya. Kedua, taat kepada kedaulatan Allah. Menuruti kehendaknya, melaksanakan perintahnya. Apa sih Allah yang berdaulat itu? Kalau Yesus aja sampai berdoa kepada Bapa di dalam surga, bilang Tuhan, Bapa ini milikmu yang kau berikan padaku, aku akan jaga ini. Enggak ada seorang pun akan merebut ini dari tanganku. Nah Tuhan sampai seperti begitu, artinya apa? Hak yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling besar, hanya kepada pemilik, yaitu Kristus sendiri. Itulah Allah yang berdaulat. Allah yang ngomong apa dan harus dikerjakan. Itulah berdaulat. Seperti di dalam negara ini. Kalau di dalam negara ini disebutkan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat. Artinya negara ini punya hak luar biasa. Hak yang semuanya terhadap rakyat di dalamnya. Boleh mengatur, alam sumber daya dan lain-lain. Negara ini sebagai intern. Negara lain boleh masuk sembarangan? Nggak bisa. Itu sebagai negara yang berdaulat. Hak ada di tangan ini. Nah Allah demikian tinggi dan dia berdaulat sekali. Dia yang pemilik hidup kita, pemilik gereja. Terakhir Allah itu adalah Allah yang paham murah. Saya mau share sedikit ini sebetulnya bagian dari apa yang menjadi pergumulan gereja saat ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah baca buku ini belum, Allah yang Maha Pemurah. Kalau belum, buku ini baik sekali, bisa baca-baca. Ini berbicara tentang gereja sebetulnya. The Prodigal God, bukan Prodigal Son. Tahu tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15, ada 3 cerita tentang yang hilang itu. Ada domba yang hilang, ada uang dirham yang hilang, dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan anak yang hilang ini. Udah tahu semua kita tentang anak yang hilang, bagaimana anak ini nakal, minta duit dari awal, warisan, lalu pergi, hambur-hambur duit, balik dan bertobat. Ceritanya itu. Tapi sebetulnya apakah ceritanya seperti demikian? Enggak. Nah saya waktu baca buku ini, aduh hebat sekali. Saya nggak pernah memahami bagaimana cara berpikir Tuhan Yesus pada waktu memberikan 3 perumpamaan itu. Nah kalau kita baca di Lukas pasal pertama di awal-awal disebutkan ada 2 kelompok. Yaitu kelompok orang pemungut cukai dan orang berdosa disebutkan. Dan satu lagi kelompok ahli Taurat, orang Farisi, para imam. Inilah penggambaran anak sulung dan anak bungsu itu. Anak sulung adalah anak yang baik-baik, tinggal di rumah bapaknya. Digambarkan mewakili ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu yang dianggap beribadah, taat kepada hukum Taurat, begitu kan, baik-baik melaksanakan liturgi di dalam ritual ibadah dan lain-lain. Tapi satu sisi ada anak yang bungsu, anak yang kurang ajar sekali. Di saat seperti begitu minta harta itu sama aja nyumpain bapaknya mati. Dan kalau seperti gitu ya udah dibuang. Tapi digambarkan ada bapak yang demikian baik. Prodigal itu artinya boros sampai habis, diberikan sampai habis-habisan, begitu. Mengasihi yang habis-habisan. Prodigal, boros. Kalau konotasi bagi anak bungsunya, anak bungsu ini boros sekali uangnya, harta. Nah kalau dulu tuh diceritakan warisan itu kalau anak sulung dapat 2/3, kalau berdua doang ya. Jadi 2/3, yang bungsu dapat 1/3. Artinya paling enggak bapaknya itu kehilangan 1/3 dari hartanya. Tetapi harta di sini
disebutkan bukan harta seperti uang dan lain-lain, tapi tanah sebetulnya. Nah di dalam perjanjian lama dulu tanah itu identik dengan kehidupan. Ya orang dulu makanya ada doa Yabes dan lain-lain, orang wah tanah makin luas dan lain-lain. Itu sebetulnya menggambarkan tentang kehidupan. Tapi kita bukan bicara soal Yabes ya, tetapi pada waktu ayah ini harus jual propertinya untuk memberikan sepertiga hartanya pada si anak, sama dengan dia mengorbankan hidupnya bagi anak ini. Anak yang bandel ini. Nah anak ini siapa? Anaknya adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu digambarkan di dalam Lukas 15. Nah, lalu Bapak ini siapa? Bapak ini adalah Kristus sendiri sebagai pemilik gereja. Anak sulung dan anak bungsu adalah orang-orang yang ada di dalam gereja sebetulnya. Digambarkan oleh Timothy Keller, si penulis ini. Kita seringkali jadi sakit hati misalnya, ngelihat, oh ada orang yang baru masuk bertobat kok di ini sayang dari dulu setia di gereja, pelayanan baik-baik segala macam. Saya nggak dapat perhatian yang kira-kira begitu. Mirip sekali, si sulung pada waktu lihat anaknya, bapaknya bikin pesta luar biasa, kasih lembu tambun. Itu kalau nggak pesta khusus, nggak mungkin lembu tambun sampai dipesembeli untuk dibuat pesta. Dan pesta seperti demikian, mestinya pesta seluruh desa di situ. Besar-besaran. Jadi kita lihat bahwa pengampunan yang prodigal, yang habis-habisan dari Tuhan kepada kita, yaitu memberikan hidupnya sendiri. Apapun yang dimiliki diberikan kepada kita. Pada waktu kita sebagai si bungsu ini mau datang untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Gereja adalah gereja yang seperti demikian sebetulnya. Digambarkan ada si sulung dan si bungsu. Siapa yang hilang sebetulnya? Dua-duanya hilang. Si sulung juga hilang sebetulnya. Bukan berarti karena ada di dalam rumah lalu dia enggak hilang. Enggak, dia hilang juga. Kenapa? Hilang di dalam pemahaman dia tentang bapaknya dan keadaan rumah itu. Dia nggak pernah memahami bahwa bapaknya begitu mengasihi dia juga. Dia cuma pikir, gue udah kerja mati-matian, nggak pernah bapak pestain saya dengan lembu, tambun. Saya nggak mau ikut pesta, saya mau di luar aja. Bapaknya nyamperin keluar, ajak anaknya kembali. Di dalam zaman dulu nggak ada bapak sampai mau jemput anaknya, seperti anak lagi gitu keluar, pulang, pergi sana. Nggak ada lagi balik. Tetapi yang terjadi, si bapak nyamperin ke depan pagar, kasih tahu anaknya, jelasin, si bungsu hilang kembali, apa nggak kamu mau mengampuni juga, begitu kan? Ayolah masuk sama-sama. Dan cerita itu stop di situ. Apakah si bungsu ikut masuk? Gak tahu. Dan Tuhan memang tidak menceritakan itu. Kenapa? Bisa jadi ada orang di luar sana yang rasa sudah beribadah, yang rasa sudah memahami Alkitab, yang rasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di Matius 7 tadi. Bisa jadi dia berteriak-teriak, aku menyembuhkan dalam namamu, mengusir setan dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Bisa jadi pemungut cukai itu, orang ahli Taurat dan para imam itu masuk. Bisa jadi. Tetapi itu menjadi sesuatu yang terpisah. Tuhan mau ngomong ada dua hal ini. Ada anak sulung dan anak bungsu. Apakah kita sudah menjadi anak bungsu yang sungguh-sungguh itu? Yang datang dengan penuh penyesalan masuk ke dalam kembali ke rumah bersama dengan keluarga, dengan Bapak Kristus sendiri, dan kita menjadi penghuni di dalam rumah yang sungguh-sungguh. Yang mau melakukan apapun yang Tuhan suruh. Karena itulah pesan dari anak yang hilang itu. Dan menjadi pesan juga bagi kita. Apakah kita memikirkan anak sulung yang di luar itu, yang barangkali sudah rasa hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi sebetulnya jauh dari Kristus. Kristuslah pemilik hidup kita, Kristuslah pemilik gereja. Mari kita sebagai umat yang ada, yang sudah Tuhan tebus di dalamnya, kita sungguh berperan di dalam hidup ini, ambil bagian dan sungguh memikirkan apa yang baik. Karena Kristus sudah memberikan seluruh hidupnya, seluruh yang dia miliki, untuk menebus kita.